Hai para siswa dimanapun kalian berada, khususnya SD dan SMP sederajat. Kita ketemu lagi bersama Pak Evin Rinaldi di dalam channel Pahlawanku. Kita masih membahas tentang matematika. Tentunya masih matematika dasar ya. Karena bagaimanapun matematika dasar ini merupakan fondasi kita untuk belajar matematika lebih lanjut. Kalau kalian dasarnya nggak kalian pahami, tidak kalian pelajari dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, betul-betullah belajar matematika dasar ini agar kalian belajar matematika selanjutnya, atau pelajaran fisika misalnya, atau kimia misalnya, akan lebih mudah kalian belajar tersebut yang berhubungan dengan hitungan. Kali ini pertemuan matematika ini adalah pertemuan yang kelima. Tanpa kita sadar kita sudah pertemuan yang kelima untuk matematika, dan kita hari ini adalah mempelajari tentang masih operasional bilangan akar. Nah, di sini para siswa banyak yang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, maka betul-betul diperhatikan apa yang kita sampaikan pada hari ini. Akar yang disederhanakan. Jadi kalian harus tahu juga akar-akar yang disederhanakan, bahwa akar-akar ini harus tahu kalian seperti ini. Akar 1 itu berapa? 1 ya. Akar-akar dalam bentuk bilangan bulat ya, maksudnya ya, yang disederhanakan tapi dalam bentuk bilangan bulat. Akar 4 2, akar 9 3, akar 16 4, akar 25 5, akar 36 6, dan seterusnya. Akar 100 misalnya 10. Itu dalam bentuk akar-akar yang hasilnya bilangan bulat. Kemudian kalau dia dalam bentuk hasilnya tidak bilangan bulat, maka kalian harus bisa mengerjakan ini, yakni akar yang disederhanakan. Bahwa kita ambil contoh akar 8 ini. Akar 8 ini kan adalah akar 4 dikali akar 2. Jadi kalian harus paham kenapa bisa demikian. Karena 4 kali 2 kan 8. 4 kali 2 8. Maka adalah akar 8. Sama-sama kita ketahui bahwa akar 4 tadi kan hasilnya adalah 2. Maka buat angka 2. 2 dikali akar 2. 2 dikali akar 2. Hasilnya adalah 2 akar 2. Nah, jadi akar 8 itu adalah 2 akar 2. Kita ambil contoh yang lain lagi, misalnya akar 12. Akar 12 sama dengan akar 12 ini adalah, kalau disederhanakan akarnya adalah cari yang nilainya bisa berpatokan kepada akar ini. Jadi 12 itu kan bisa 4 kali 3, bisa 6 kali 2. Demikian kan? Nah, lebih bagus adalah akar 12-nya adalah akar 4 kali akar 3. Karena 4 kali 3 kan 12. Nah, kan tadi kita sudah tahu akar 4 itu adalah 2. 2 dikali akar 3. Berarti 2 kali akar 3 adalah 2 akar 3. Jadi akar 12 itu adalah 2 akar 3. Nah, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, ini adalah dasar-dasarnya. Berikutnya adalah tentang perhitungannya. Ini yang mengalami kesulitan. Maka kalian harus cepat-cepat memahami tentang perhitungan operasional di dalam bentuk akar-akar ini. Kita ambil contoh ya. Misalnya bagaimana caranya penambahan ya. Penambahan akar ya. 2 akar 3 ditambah akar 3. Nah, bagaimana caranya? Kalau akarnya sama, boleh katakan variabelnya sama lagi. Variabelnya sama. Berarti kan nilainya ini kan nilainya 2. Ini nilainya 1. Jadi setiap angka 1 itu tidak ditulis. Maka yang dijumlahkan adalah 2 tambah 1 di sini. Jadi ini ibaratnya adalah ada angka 1 di sini. Ibaratnya ada angka 1, maka 2 tambah 1. Berarti 2 tambah 1 3.
Berarti 3 akar 3. Berarti 2 akar 3 tambah akar 3 itu adalah 3 akar 3. Jangan kalian jumlahkan, ya, kalian jumlahkan seperti ini, tidak boleh ya. Akar 3 ditambah akar 2. Ini kalian jumlahkan. Nggak boleh ya, akar 5. Ini nggak boleh, salah itu. Jangan sampai ini terjadi ya. Karena variabelnya tidak sama dan tidak bisa akar ini dijumlahkan dalam bentuk seperti ini. Jangan ya, ini nggak boleh. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau dia perkalian. Misalnya akar 5 dikali 4 akar 2. Siapakah yang dikalikan? Yang dikalikan adalah tetap sesuai dengan variabelnya. Ingat tadi sini ada angka 1. Ingat, kalau tidak ada angka berarti angka 1. Jadi yang dikalikan itu adalah 1 dikali 4 dan akar 5 kali akar 2 akar 10. Gitu ya. Jadi akar 5 dikali 4 akar 2 adalah 4 akar 10. Ya, jangan sampai nggak tahu. Nah, berikutnya ini yang agak sulit, yang banyak siswa mengalami kesulitan. Bagaimanakah kalau 2 dibagi akar 3? Di sini yang banyak yang mengalami kesulitan. Tetapi kalau kita sudah paham sejak awal, nggak sulit. Perhatikan ya betul-betul ya. Bagaimanakah menyelesaikan 2 akar 3 ini? Nah, lihat, perhatikan. Kita tetap berpedoman kepada akar-akar tadi ya. Kita pahami bahwa akar 3 ini dijadikan pedoman kita untuk menyelesaikan perhitungan ini. Akar 3 ini kalau dibagi akar 3 hasilnya berapa? Akar 3 dibagi akar 3 hasilnya berapa? Hasilnya 1. Berarti kalau 1 dikali 2 akar 3 kan tetap. Nah, kenapa kita buat patokan seperti ini dan berstandar dari akar 3? Kita mau mengangkat akar 3-nya ini. Kita mau mensederhanakan akar 3 ini dengan cara mengalihkan akar dia sendiri dibandingkan dengan akar dia dan nilai tetap 1. Kalau di sini misalnya akar 5, di sini akar 5 dengan akar 5. Kalau sini 7, ini akar 7 dengan akar 7. Paham ya? Nah, lihat selanjutnya. 2 kali akar 3, maka 2 akar 3. Dan akar 3 kali akar 3, karena letak di bawah, per akar 3 dikali akar 3 kan akar 9. Sesuai dengan yang kita coba tadi nih. 5 kali 2 kan 10. Di sini 3 kali 3 adalah 9, berarti akar 9. Sama-sama kita ketahui akar 9 tadi kan 3. Nilainya kan 3. Berarti 2 akar 3 dibagi 3. Nah, ini digandeng, dikeluarkan, maka hasilnya adalah 2/3 akar 3. Mudah kan? Sangat mudah. Jadi hasilnya adalah 2/3 akar 3. Nah, oke, kita buat contoh satu lagi ya. Kita buat contoh satu lagi biar kalian paham dan nanti akan Bapak jelaskan dengan jawaban singkat. Nanti ada jawaban singkatnya. Nanti kita buat jawaban singkat ya. Coba lagi nomor berapa ini? Nomor 4. Misalnya 5 dibagi akar 6. Dengan nanti macam tadi ya. 5 akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Karena ini tidak mempengaruhi nilai dari 5 per akar 6. Tapi kenapa dibuat? Untuk menyelesaikan ini. Sama dengan 5 kali akar 6 berarti 5 akar 6. Per akar 6 dikali akar 6 sama dengan akar 36. Sama-sama kita ketahui bahwa akar 36 adalah 6. Nah, tadi kita coba ya. Akar 36-nya adalah 6. Nah, dikeluarkan 5/6-nya jadi 5/6 akar 6. Nah, inilah jalannya untuk mendapatkan nilai itu.
para siswa sekalian, sebenarnya kalau cara cepatnya adalah, kita coba ya, nomor 5. Tadi kan 5 dibagi akar 6 kan hasilnya 5/6 akar 6-nya. Lihat aja, hasilnya adalah 5/6 akar 6. 5/6 akar 6. Berarti kalau misalnya 1 dibagi akar 3, berarti hasilnya 1/3 akar 3. Gampang kan? Contoh yang lain, misalnya 7 dibagi akar 5, berarti hasilnya 7/5 akar 5. Nah, ini adalah jawaban singkatnya. Jadi kalau kalian sudah tahu, ternyata ada jawaban singkatnya. Kenapa kita pakai jalan? Supaya otak kita jalan. Cara berpikir kita adalah berpikir yang positif, yang runtut, dan dibiasakan selalu kita memakai jalan. Walaupun nanti akhirnya, endingnya ternyata cara cepat ada. Jadi ada memang cara cepat, dan ada juga memakai jalan supaya kita paham cara kerjanya. Demikian para siswa sekalian dimanapun berada, dan jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya nanti kita bisa ternotifikasi bertemu lagi, dan kalian bisa menemukan tip-tip baru, cara-cara baru, informasi baru dari saya, khususnya pelajaran matematika dasar dan juga nanti kimia dasar. Demikian, salam matematika.